Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para wali santri yang menyimak kajian singkat bersama ngaji bareng Al-Azkar adalah ilmu, karena ilmu adalah kunci kemuliaan. Maka setiap orang mengaku punya ilmu demi kemuliaan itu, karena mulianya ilmu. Orang yang gak punya ilmu ngaku-ngaku punya ilmu. Sebaliknya, hinanya kebodohan. Sampai-sampai orang yang bodoh tidak mau mengakui kebodohannya. Santri-santri dan wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya ilmu, maka marilah belajar menuntut ilmu dengan cara dan langkah yang benar, dengan niat, dengan tujuan yang benar. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, agar kita tidak salah dalam melangkah menjadi pribadi-pribadi yang ingin dimuliakan dengan ilmu. Maka yang pertama, catat baik-baik, belajarlah menata niat ketika menuntut ilmu, baik santrinya yang belajar di pesantren dan orang tuanya yang menyantrenkan putra-putrinya. Niatnya harus bagaimana? Dengerin baik-baik. Niatkan untuk membangun akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kemudian niatkan mencari bekal ilmu agama yang berkah dan manfaat, serta belajar mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang dipelajari. Sekali lagi, kami ingatkan kepada kalian wahai santri dan para bapak ibu wali santri, jangan sampai salah niat menitipkan anak di pesantren layaknya membuang anak, karena anaknya bandel, karena anaknya nakal, kemudian karena tidak sanggup membimbingnya sendiri, gak sanggup mendidiknya sendiri, kemudian dipesantrenkan, seakan-akan pesantren tempat pembuangan anak nakal. Hati-hati ya, jangan salah niat. Begitu pula santrinya, jangan salah niat nyantren. Niatkan litolabul ilm, mencari ilmu, membuang kebodohan, mencari ilmu untuk mengenal Allah dan bekal ibadah. Kau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang pertama. Yang kedua, santri-santri dan para wali santri yang dirahmati Allah, jangan lupa meminta izin ketika menitipkan anak. Bukan sekedar melakukan prosedur administrasi pendaftaran saja, memberikan kepercayaan penuh kepada yang dititipi, ini penting, serta memohon maaf jika selama proses anak-anak kita yang di pesantren akan banyak merepotkan kiainya, akan banyak merepotkan ustadznya. Nah, maka penting bagi para wali santri dan santri pun harus sadar, kalian itu dititipkan orang tua titip. Paham ya? Orang tua titip, kalian dititipkan. Apa itu makna titip? Dengerin baik-baik. Titip itu terdiri dari 5 huruf. Titip. T yang pertama artinya apa? Teguhkan tekad, kuatkan harapan agar anak-anak kita kelak menjadi pribadi ahlul ilm, ahlul Quran, dan berakhlakul karimah. Titip. Yang pertama itu tadi apa? Teguhkan tekad.
I yang kedua, hurufnya I. Apa itu maknanya? Ikhlaskan niat. Karena anak-anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan Allah. Maka kita harus bertanggung jawab dengan titipan itu. Anak-anak kita dititipkan di pesantren. Alasannya apa? Emang gak mampu mendidik sendiri. Oleh karena itu tidak ada alasan kecuali apa? Harus ikhlas. I yang pertama. Kemudian huruf ketiga T lagi. Apa makna T yang kedua? Tega melepas buah hati sejak usia dini, jauh dari rumah. Betul? Melatih kemandiriannya anak, melatih pribadinya agar lebih siap. Karena apa? Mereka perlu dididik, dibekali dengan berbagai disiplin ilmu. Karena mereka diciptakan oleh Allah untuk masa yang berbeda dengan masa orang tuanya sekarang. Dulu orang tua kita aman ketika anak-anak kita belajar di kampung. Karena apa? Belum ada gadget, belum ada Android, belum ada HP. Orang sekampung yang punya TV satu, kelurahan doang, Pak Lurah yang punya. Maka akhlak anak-anak kita terjaga, belum terkontaminasi dengan pergaulan bebas yang dicontohkan oleh film-film dan sinetron. Tapi anak-anak sekarang dengan canggihnya alat komunikasi, HP, Android, gadget, subhanallah, anak kecil pun mampu mengakses berbagai macam permainan di gadgetnya. Dan apa yang kita lihat, betapa anak kalau sudah pegang HP, egois, tidak mau diperintah, tidak mau diganggu. Bahkan untuk diperintah sholat pun terasa kaku, sulit untuk meninggalkan walaupun sedetik dari gadgetnya. Maka tidak ada pilihan kecuali harus tega melepas buah hatinya sejak usia dini dari rumah. Untuk apa? Melatih kemandiriannya dan yang pasti agar kelak menjadi manusia yang berbekal ilmu di masa depannya. Nah, itu T yang kedua. Huruf pertama T, huruf kedua I, ketiga T, dan yang keempat I lagi. Apa makna titip dengan I yang kedua? Huruf yang keempat, maknanya apa? Istiqomah dalam mendoakan anak. Wahai para orang tua, wahai ayah bunda, ketika engkau menitipkan putra putrinya di pesantren, maka istiqomahlah di dalam mendoakan putra putrinya. Bahasa mudahnya riyadhah, tirakat, malam bangun untuk tahajud, doakan putra putrinya. Setiap sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan untuk mendoakan putra putrinya. Kalau duha berdoa tidak ketinggalan mendoakan putra putrinya. Bahkan ketika sedekah nggak ada 10.000 ya 50.000, nggak ada 50.000 ya 100.000. 100.000 kok kurang tebel, ya isinya 10, 100 semua. Bersedekah niatnya apa? Ya Allah, ini rezeki dari engkau, maka aku kembalikan kepada engkau, berharap ridhomu, berharap rahmatmu, dan dengan ridho dan rahmatmu ya Allah, cerdaskan anakku yang di pesantren agar cepat mampu menghafalkan Al-Quran, agar engkau jadikan dia ahlul ilm dan anak yang akhlaknya karimah, akhlaknya yang mulia. Ini penting, wahai ayah bunda yang ada di rumah, wahai ayah bunda yang menyimak kajian ini, ingat baik-baik, jangan sekedar menitipkan anak di pesantren, kemudian kita lengah, kemudian kita lalai, santai, anakku udah di pesantren, nanti juga pinter, anakku di pesantren pasti lagi belajar, sementara kita seharian main, sementara kita nggak pernah bangun malam, tidur sepanjang malam dengan mimpinya. Maka penting adanya kerjasama yang komunikatif, sungguh-sungguh orang tua istiqomah dalam berdoa untuk anaknya. Kemudian huruf yang terakhir dari kata titip itu apa? P. Apa maknanya? Pasrah. Pasrah apa?
ke pengasuhan putra-putri kita. Siapa yang dipasrahkan? Gurunya, kiainya. Kita pasrahkan sepenuh rasa. Dengan apa? Rasa yakin dan husnudzon kepada sang kiai. Penting ini. Karena bahwa anak kita itu tinggal di pesantren untuk menimba ilmu. Bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun bersama dengan kiainya. Maka pasrahkan ke pengasuhannya dan husnudzonlah terhadap kiainya.